أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم ومن البغض إلى الحب آمين رب العالمين. Para kiai, para masyayikh, wabil khusus Dr. Kiai Haji Anwar Sadat, semoga Allah memberkahi beliau dan kita semua. Dan akhassul khusus yang teristimewa jamaah yang hadir, semoga hadirnya karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cinta kepada sosok ustaz, tapi si ustaz disertakan dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kajian yang berat apa ringan? Mau berat lagi, orangnya kayaknya sebagian yang kemarin juga deh. Yang ringan-ringan lah ya. Kita akan mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk beliau yang akan kita kisahkan dan para pewaris-pewarisnya dan ulama-ulama yang mengajar di daerah ini, di pesantren-pesantren di wilayah ini, dan yang membangun negeri ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kisah yang dikisahkan di semua kitab maulid, yang diceritakan berulang-ulang setiap musim maulid. Itu kisah tentang Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum beliau lahir, itu adalah awal penciptaan Sayyidina Adam. Coba lihat kitab maulid, dimulai dari sana. Sayyidina Adam dicipta dari 4 unsur: air, tanah, api, udara. Namun yang dizahirkan adalah sisi tanah. Maka Allah berkalam, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia daripada tin. Tin itu tanah. Ada yang bukan dari tanah di sini. Ada yang api. Di tubuh kita ada api. Coba abang-abang ini, bapak-bapak ini marah, palanya panas tidak? Ada kompor di dalam? Ada gas di dalam? Tidak ada, karena ada unsur api. Namun Allah zahirkan sisi basyariyah, sisi manusia. Makanya tubuh kita lebih dekat kepada tanah daripada api. Namun kita juga tidak sanggup langsung makan tanah. Ada yang makan tanah? Mesti makan tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Itu yang disebut sulalah saripati. Sulalah ya, saripati. Setelah dicipta, tubuhnya lengkap. Apa yang Allah lakukan pada Sayyidina Adam? Maka Allah pancarkan pada tubuh Sayyidina Adam satu nur. Nur itulah yang disebut nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para kiai, silakan merujuk kepada kitab Asy-Syifa lil Imam Qadhi'iyah. Itulah dasar kenapa dalam kitab-kitab maulid disebutkan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Ada
dalam kitab Maulid. Al-mausuf bit-taqaddum wal awwaliyah. Apa artinya? Yang dari Ma'had Ali pasti paham. Al-mausuf bit-taqaddum, lebih dahulu dari yang lain. Wal awwaliyah, yang lebih awal dari semuanya, bahkan semua nabi. Maka bertanyalah sahabat Nabi Abu Dzar, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu engkau ini seorang nabi?" Di riwayat yang lain, "Bagaimana engkau tahu sya'nuka, hakikat dirimu?" Apa jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam? "Dahulu ketika aku masih kecil, main-main, kira-kira umur 5 tahun kalau sekarang, main-main di suatu pegunungan perbukitan, tiba-tiba ada 3 makhluk. Di riwayat yang kedua, 2 makhluk terbang dari langit." Coba kalau kiai ada makhluk terbang dari langit, pasti lari. Betul? Jangankan dari langit, nongol dari bumi aja lari. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, Muhammad bin Abdullah. Apa kata satu makhluk? Huwa. Apakah bocah kecil ini yang ditugaskan untuk kita? Kata yang satu lagi, bala, betul. Apakah dari situ? Belawa. Bala. Yang pasti bukan dari kata bala ya. Bala, betul. Ternyata yang berdua itu adalah malaikat Jibril, Mikail. Berarti benar malaikat itu bersayap, karena mereka melihatnya bersayap. Dan Nabi mengatakan mereka itu seperti burung yang putih. Inilah dalil bahwa malaikat berwarna putih. Lalu diambillah oleh Sayyidina Mikail, dipegang Sayyidina Mikail, dibukalah dadanya, dan dadanya dibedah. Dikeluarkan satu organ yang disebut jantung. Ternyata di jantung baginda ada 2 noda. Kira-kira di kolbu yang hadir ini ada berapa noda? Bapak punya berapa noda di dalam kolbu? Ibu punya berapa noda di dalam kolbunya? Banyak. Sayangnya malaikat Jibril tidak ditugaskan lagi untuk membedah dada, kecuali secara rohani, atau kecuali nanti untuk Imam Mahdi. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya yakin, hakul yakin, Imam Mahdi akan mengalami hal yang sama. Karena hadis yang menyebutkan ismuhu ismi, hakikat dia hakikatku, isimnya isimku, maka akan mengalami hal yang sama, mungkin makomnya yang berbeda. Wallahu a'lam bis. Karena kita tidak ada yang membersihkan dada, maka diutuslah sang baginda yang 2 nodanya sudah dibersihkan. Kira-kira noda di kolbu Nabi itu noda apa? Adakah pembahasan serupa itu? Nabi kecil, di kolbunya ada 2 noda. Apakah kira-kira noda itu? Masih ingatkah jamaah semua Nabi Adam kenapa terusir? Nabi Nuh kenapa mendoakan hancur umatnya? Nabi Musa kenapa kemudian tidak dapat izin memandang Allah? Nabi Yunus kenapa dia lari dari kaumnya lalu ditelan oleh al-hut, ikan raksasa? Apa gerangan noda di dalam kolbu baginda? Ternyata itu semua noda seperti itu ada di semua para nabi. Apalagi kita yang bukan nabi. Apalagi Ar-Razi Hashim yang berbicara sore ini. Jadi jangan dikira saya orang suci.
Saya orang bernoda dan banyak dosa. Kita banyak, mungkin ada yang lebih suci daripada saya. Mungkin ada yang tahajudnya lebih lama daripada kami. Ada yang salawatnya lebih panjang daripada kami. Lalu para ulama kita lihatlah apa yang di dalam kolbu Nabi. Dapat izinkah lihat kolbu Nabi? Hah? Tidak usah Nabi Muhammad SAW. Nabi terdahulu. Nabi Nuh ketika mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Itu satu noda. Noda kedua, ya Allah, jika mereka masih hidup, mereka tidak akan menyembahmu. Itu noda kedua. Hampir semua sama. Semua nabi begitu, cuma dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, dibersihkanlah noda ini. Noda yang membuat nabi, seorang nabi marah dan tersinggung. Maka nabi tidak pernah tersinggung sama sekali. Hatta ada seorang khawarij, bapaknya khawarij, membentak Rasulullah SAW setelah belum membagi harta rampasan perang. Hadis Sahih Bukhari, orang ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah ya Rasulullah. Hei, ada orang ceramahi Rasulullah, sopan tak? Hei Rasul, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bicara begitu? Abul Khawarij, bapaknya orang Khawarij. Sahabat Sayyidina Khalid Ibnul Walid, panglima Rasulullah, langsung mengeluarkan pedang. Apa kata dia? Aku akan hunuskan pedang untuk dia, wahai baginda. Tapi beliau mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Lihat Rasulullah tidak tersinggung. Masa kita disinggung sedikit, organisasinya marah. Oh, pesantrennya disinggung sedikit, marah. Tarekatnya disinggung sedikit, marah. Mazhab manhajnya disinggung sedikit, marah. Bagaimana mau mewarisi kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bacaannya dikritik sedikit, baca kitabnya, baca Qur'annya, marah. Bagaimana mau mewarisi kolbu mahabbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mudah-mudah tersinggung ini enggak dapat kolbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kolbunya seperti kolbu Rasulullah, minimal dapat sedikit percikan, mau hilangkan sifat mudah marah, mudah tersinggung. Jangan lihat orang, lihat diri kita. Jangan lihat orang, lihat kita. Kawan saya dihardik-hardik seorang kiai karena dia mengkritisi pesantren si kiai. Ancam-ancam bala bencana turun. Ya salam. Apakah begitu pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin dia dulu pewaris Nabi Nuh, bukan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok jadi serius begitu? Saya minum kopi dulu ya. Allah salli. Minum kopi itu bid'ah, Pak. Enggak usah diikuti. Karena Nabi enggak pernah minum kopi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibersihkan kolbu baginda. Kolbu yang dulu para nabi dua noda itu tidak dibersihkan. Ketika ada yang membentaknya, ittaqillah ya Rasulullah. Di riwayat yang kedua, i'dil ya Muhammad. Hei Muhammad, berlaku adillah. Siapa yang mengatakan begitu? Bapak ekstremis radikal yang disebut khawarij di dalam Islam. Mereka bukanlah Islam tapi mengaku Islam. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan,
iman mereka, bacaan mereka tidak tembus sampai tenggorokan, kerongkongan mereka, apalagi kepada kolbu. Hati-hati, ya, hati. Dan khawarij itu bukan masalah penampilan. Kalau pakai gamis, khawarij nggak ada urusan. Ya, khawarij itu kena kolbu. Kolbu dia penuh kebencian. Bagi dia beragama, benci orang yang tidak berbeda, yang tidak sama faham dengan dia. Ada yang begitu beragama, baru tobat, benci orang yang tidak sefaham dengan dia. Itu bukan pengikut kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marahkah? Ya, coba Pak Kiai, Pak Ustadz, atau di sini ada aparat pemimpin, ada orang ngomong begitu, pasti tersinggung. Orang biasa membentak Nabi. Ini Nabi. Yang marah siapa? Sahabatnya. Apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan dia. Biarkan dia wahai Khalid. Ternyata Sayyidina Muhammad SAW sudah baca barisan takdir. Orang ini akan melahirkan kelompok Khawarij. Kenapa tidak disuruh bunuh? Jika dibunuh melawan takdir. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah qalbu baginda. Tidak mau melawan takdir. Ada yang mau melawan takdir? Berarti bukan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini ada orang ngaku berislam tapi ekstrim, mengafirkan sesama muslim. Saya husnuzon semua yang hadir tidak ada punya hati begitu. Amin. Saya berhusnuzon semua yang hadir kolbunya sudah mulai masuk nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur kasih sayang. Makanya nanti beliau mengatakan innama ana rahmatun muhda. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Innama ana rahmatun muhda. Akulah hakikat kasih sayang itu. Jadi kalau disebut di Quran kasih sayang, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu rahmatin huwa sirru sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kasih sayang itu sirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kekerasan, semua kebencian itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun muhdah. Apa arti muhdah? Yang dihadiahkan kepada umat. Maka beliau itu hadiah untuk kita. Kalau hadiah, apa bedanya hadiah dengan sedekah? Apa beda hadiah dengan sedekah? Hadiah takriman. Hadiah itu karena kemuliaan. Maka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramahumullah bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu adalah hadiah kemuliaan bagi kita semua. Saya berulang-ulang sampaikan ini. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa isnatai asyar, 12 orang Nabi, kulluhum yad'u, mereka berdoa ayyakuna min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa agar menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang hadir ini pernah berdoa? Maka sekarang kita berdoa, ya Allah, terima kasih telah melahirkan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapalah beliau ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai Tuhan kami, junjungan kami, penghulu kami Sayyidina Muhammad, Sayyidina Rasulullah. Jadikan kami, terima kami menjadi umat Engkau. Saya kasih pertanyaan jamaah beberapa hari lalu. Bapak Ibu,
kalau nanti dibuka pintu sorga, langsung masuk sorga kah? Ya, langsung masuk? Benar. Kalau dibuka, idza futihat abwabul jannah, kalau dibuka pintu sorga, pasti semua langsung ingin masuk sorga. Benar. Illa Sayyiduna Muhammad SAW. Beliau yang buka pintu surga. Setelah beliau membukanya, beliau menoleh ke belakang. Ummati, mana umatku? Mana umatku? Maka beliau kembali lagi. Itulah yang disebut dalam hadis. Ada sekelompok orang dalam hadis Abu Daud. Sekelompok orang yang mereka bergerak kalbarq, seperti barq. Apa arti barq? Barqun, kilat. Itulah barisan Sayyidina Muhammad SAW yang spesial, yang mencintai beliau tanpa syarat. Al-mutahabbuna fiyya. Ditanya oleh sekelompok manusia, wahai Rabbuna, manhum ya Rabbana, siapakah mereka yang seperti kilat bolak-balik? Hum al-mutahabbuna fiyya. Merekalah orang yang saling mencinta fiyya, ay fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil cinta kepada Allah illa min babi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui pintu qalbu Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa angkuhnya kita hari ini. Dikit-dikit ingin masuk surga. Betapa sombongnya orang hari ini beragama. Orang salah faham, dia bilang ahli neraka kau. Betapa sombongnya orang hari ini. Tidak seperti baginda Rasulullah SAW. Beliau sudah dapat depan surga pun tidak langsung ambil surga. Jika ada orang bisa diselamatkan, diselamatkan. Saya tidak tahu apakah wajah-wajah yang di depan saya ini diselamatkan baginda Rasulullah SAW. Saya tidak tahu. Tapi jika benar saudara umat Rasulullah SAW, pasti diambil. Namun yang bergerak seperti cahaya, mereka itu yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Mereka ada yang iri kepadanya. Yang iri bukan jamaah biasa, yang iri para nabi, yang iri para syuhada. Kata mereka, siapakah mereka ya Allah? Allah mengatakan mereka lah yang saling mencinta di dalam cintaku, yaitu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta tidak dihisab. Al-mutahabbuna fihi la yuhasabun. Orang-orang yang dicintai, yang mencintai karena Allah, tidak dihisab. Apa yang mau dihisab orang cinta? Kayakah dia, miskinkah dia, pengusahakah dia, politisikah dia, ulamakah dia, orang awamkah dia? Jika dia cinta, saling mencinta karena Allah, la yuhasab, tidak akan disiksa. Karena di atas makom cinta tidak ada lagi makom, kecuali makom itu turunan dari makom cinta. Di bawahnya masih ada tawakal. Orang tawakal pun tidak dihisab. Ada 70.000 umat Nabi masuk surga bi ghairi hisabin wala azab. Siapa mereka? Orang yang ala rabbihim yatawakkalun, yang di depannya mereka tidak la yastarqun wala yaktawun. Tapi intinya adalah ala rabbihim yatawakkalun. Mereka berserah kepada Allah. Itu bab tawakkul, bertawakal, mahabbah di atasnya. Orang tawakal tidak dihisap, apalagi orang yang cinta. Tapi wajah-wajah kayak kita ini, sudahkah cinta? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama zat yang dicinta, bergetarlah kolbu. Jika disebut nama baginda, salat dumul asyiqin, maka mengalirlah air mata kerinduan orang yang rindu.
betapa kita masih kurang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali saja seumur hidup merindukan Rasulullah itu cukup. Mengalir air mata ini mengenang Rasulullah itu cukup. Air mata itu yang nanti memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang bukan Allah, itulah yang dibersihkan dari kolbu baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada di kolbunya kebencian. Bayangkan Yahudi melewati beliau. Apa kata Yahudi? Assalamu alaik, celaka kau hai Muhammad. Apa jawaban beliau? Wa alaik. Beliau tidak mengatakan wa alaikassam, kau yang terlaknat. Tidak. Itu kolbu rahmah. Coba alirannya, kelompoknya, pesantrennya, tarekatnya, manhajnya, mazhabnya dikritik orang, marah enggak? Tersinggung, melaknat orang, mengancam orang. Lalu Anda ikut Nabi yang mana? Muhammad yang mana? Bukan Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin Muhammad akhir, Muhammad yang lain. Tapi Muhammaduna Sayyiduna Muhammad SAW, apa kata beliau? Wa alaih, kamu saja. Itu hanya kolbu rahmatun muhdah, kolbu yang kasih sayangnya dihadiahkan. Apa kata istri baginda Sayyidatuna Aisyah yang mirip seperti Sayyiduna Khalid? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Alaikassamu wal la'nah. Hadis sahih Muslim. Hei Yahudi, kalianlah yang terlaknat, kalianlah yang celaka. Siapa yang mengatakan begitu? Aisyah. Sahabat Rasulullah. Itu normal. Normal orang tersinggung dia balas. Normal orang kekasihnya diganggu dia membalas. Tapi Rasulullah SAW di atas normal. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, bukankah aku telah menjawab wa alaik? Kata Sayyidatuna Aisyah, wah Rasulullah, mereka melaknatmu. Apa jawaban beliau? Tidaklah sesuatu yang keras dapat dilembutkan, dikalahkan kecuali dengan kelembutan kasih sayang. Maka saya menghimbau kepada guru-guru ngaji, guru-guru mengajarkan syariat, mengajarkan thariqat, mengajarkan hakikat, mengajarkan ma'rifat, yang berdakwah kemanapun, apapun manhaj dan alirannya. Ayo sama-sama kita ambil sedikit rahmatun muhdah, kasih sayang dari kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba mulai pandang orang beda faham bahwa dia ini saudara kita. Orang ustadz lain faham, boleh kita kritik. Sahabat dan sahabat mengkritik. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, akhta'a Ibnu Umar. Kata siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sahabat mengkritik sahabat. As-sahabi yantaqid ala sahabi. Biasa. Itu biasa. Tetapi mereka tidak benci. Mereka hanya saling mengkritisi. Lalu dibersihkanlah kolbu baginda. Ada berapa noda? 2. Nodanya apa tadi? Marah, tersinggung. Dan yang kedua prasangka. Itulah Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh, beliau marah kepada kaumnya. Lalu yang kedua, beliau berprasangka umatnya yang berikut belum lahir, tapi beliau mengatakan, ya Allah, jika mereka lahir, mereka tidak akan menyembahmu. Itu namanya prasangka. Sedangkan rahmatun muhdah Sayyidina Muhammad SAW tidaklah marah kepada kaumnya. Bayangkan, itu kapal Nabi Nuh dilempar dengan kotoran, hanya kapal. Sayyidina Muhammad SAW, tubuh mulianya dilempar dengan kotoran. Bukan kapalnya, bukan rumahnya.
Maka jika ada orang melempar kata-kata kasar kepada kita, mengatakan kau sesat, kau najis, kau terlaknat, kau ahli bid'ah, cukup katakan fa innahum la ya'lamun, fa innaka la ta'lam. Kamu tidak kenal aku. Kita tidak perlu membalas bal anta ahlun nar, tidak. Kita nggak perlu membalas ente yang ahli neraka. Itu sama dengan nabi-nabi terdahulu. Lalu apa untungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Sudah cek kolbunya? Hari ini sudah marah ke banyak orang? Sudah marah ke panitia? Panitia itu hanya bertugas mengaman saya masuk masjid dan keluar masjid. Mohon nanti tidak marah-marah kepada panitia, ya. Rahmatun muhdah, kasih sayang. Dibersihkan kalbu baginda. Namun karena yang membersihkan ini makhluk cahaya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terluka walaupun sedikit. Di saat beliau dibersihkan, saudara susunya, anak daripada ibu susunya Halimah Sa'diyah. Ini pesantren apa dekat sini? As-Sa'diyah. Mirip-mirip lah ya. Saya dulu pernah diundang, saya ingat, tapi kami tidak bisa. Waktu haul itu apa saya lupa. Muktamar ya. Sayyidatuna Halimah Sa'diyah punya anak seumuran dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saudara susunya melihat Sayyidina Muhammad SAW dibedah, dibuka dadanya. Dia lari mengejar ibunya. Wahai ibu, wahai ayah, saudaraku Muhammad qutila, dibunuh. Maka ayahnya, ibunya segera mencari Nabi Muhammad SAW, bergegas. Ini amanah Bani Quraisy. Mereka bergegas sampai di sana. Nabi Muhammad SAW sudah kembali bermain seperti anak biasa. Maka dia peluk oleh Halimah Sa'diyah. Dipeluk, fa'tanaqat. Maka dia peluk. Dia menangis. Di saat itu dia mengatakan, wahai suamiku, ini anak spesial. Besok kita kembalikan kepada keluarganya. Padahal Sayyidah Halimah masih menginginkan Sayyidina Muhammad SAW bersamanya. Beliau tadi keluarga miskin menjadi berkecukupan. Beliau tadi ketika punya ternak tidak ada yang sehat, tidak ada yang mengeluarkan susu yang bagus. Karena dipegang Sayyidina Muhammad SAW semuanya menjadi bagus. Kalau Halimah Sa'diyah egois, ingin menang sendiri, Nabi Muhammad SAW akan dia jaga, dia tahan terus. Tapi karena dia sudah tahu ini bukan makhluk biasa, ini kekasih Allah, maka besok pagi dia langsung hantar kepada ibundanya. Bertemulah ibundanya di Makkah, Sayyidatuna Aminah. Hati-hati, kul, katakan kepada Aminah Sayyidatuna, atau Siti Aminah, jangan hanya Aminah. Aminah, si Minah itu orang Belawa. Tapi Sayyidah Aminah, adakah ibu-ibu yang dulu hamil? Ini ada yang pernah hamil kan? Mengandung. Ketika hamil malam hari didatangi oleh malaikat Jibril, adakah? Tidak ada. Sayyidah Aminah, kata sebagian orang yang tidak faham bab cinta, Sayyidah Aminah itu musyrikah. Musyrik. Anta ya akhi, apa-apaan ini? Mengatakan ibunda Nabi musyrik. Adakah orang musyrik dikunjungi Sayyidina Jibril? Adakah orang musyrik didatangi dalam mimpinya, dalam rohaninya, arwah para nabi? Sayyidina Adam datang, Sayyidina Jibril datang, Sayyidina Nuh datang, Sayyidina Khalil Ibrahim datang, semuanya datang. Apa kata mereka? Engkau wahai Aminah sedang mengandung Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin.
engkau sedang mengandung laki-laki. Dialah penghulu alam semesta, bahkan kami para nabi bertuan kepadanya. Adakah mursyid-mursyid mohon maaf mimpi ketemu Jibril? Orang-orang torikot ini mohon maaf. Adakah tuan-tuan yang mengaku bertorikot hakikat bertemu Sayyidina Adam dalam mimpinya? Bertemu Sayyidina Ibrahim sering, hampir setiap malam. Mungkin sesekali boleh jadi, tapi ini hampir setiap malam. Dan beliau mengandung Sayyidina Muhammad SAW seperti ibu biasa 9 bulan. Maka disebutkan beliau ketika mengandung tapi serasa tidak mengandung. Larinya seperti gadis biasa, tidak membebani siapapun yang ada bersamanya. Sayyidah Aminah didatangi Sayyidah Halimah. Apa kata Sayyidah Halimah? Wahai Ibunda Muhammad, anak kita ini sungguhlah aneh. Hari-hari yang lalu sungguhlah berat bagi kami. Kami mengira anak kita ini meninggal, dibunuh oleh sosok yang datang dari langit. Sayyidah Aminah senyum, fatabassamat. Dia senyum. Engkau tidak tahu wahai Halimah, ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nuran. Ketika aku melahirkan Sayyidina Muhammad, yang aku lihat cahaya keluar. Maka beliaulah yang disebut anta nurun ala nur. Beliaulah sang cahaya. Maka mereka berpisah. Sayyidina Muhammad SAW dikembalikan karena ada rahasianya. Tidak lama lagi Sayyidah Aminah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Sayyidina Muhammad tidak diizinkan Allah bertemu ayahnya. Maka diizinkan bertemu ibunya. Ibunya lebih lembut dari semua perempuan yang ada di Mekah. Kelembutan ibunya ini Aminah yang penuh amanah, Halimah yang penuh santun. Itulah yang kemudian terdidik dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau anaknya lembut, bukan banci, bukan bencong. Orang paling lembut itu paling berani. Mau jadilah pewaris kolbu Sayyidah Aminah, amanah. Jadilah pewaris kolbu Sayyidah Halimah, berhati lembut dan santun, tidak pemarah. Tidak ada satu riwayat mengatakan Sayyidah Halimah marah-marah. Ini ibu-ibu ini marah tiap hari kepada anaknya. Kamu ini bandel, anak siapa ini? Anaknya kalau boleh jawab, aku anak kamu, Mak. Kalau lagi asik, anaknya baik, ini anakku. Ketika tidak baik, anak bapakmu. Tidak adil. Ya, sabar Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin lagi. Cukup. Sudah jam 4:30 ini ya. Kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Lalu beliau mengatakan, apa kata beliau? Ketika aku melewati pegunungan, ma min syajarin, kata Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali yang meriwayatkan. Ma namurru bi syajarin wala hajarin. Tidaklah kami melewati pohon, bebatuan, pegunungan, illa wa yusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan itu pohon, itu gunung, itu bukit menyapa baginda, assalamu alayka ya Rasulullah. Betapa dahsyatnya itu gunung, itu bukit, itu batu, pohon yang kita kira benda keras, benda mati. Ternyata dia kenal jika Rasulullah lewat.
Rasulullah melewati sesuatu, itu batu yang dianggap keras tahu. Inilah penutup kajian ini yang dibaca oleh qori kita tadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, seandainya kami turunkan Al-Quran kepada bukit, gunung. Coba gunung di Mekah, batu atau pasir? Sudah paham? Yang dimaksud gunung di situ apa? Tumpukan bebatuan yang kuat, yang tinggi. Seandainya Quran diturunkan kepada Al-Jabal, ala jabalin, maka hancur. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, kamu akan melihat dia khusyuk tunduk, hancur lebu. Tapi Al-Quran Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira lebih kuat gunung, ayyuhuma aqwa, al-jabal au Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manakah yang lebih kuat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau gunung? Quran turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hancur sedikit pun. Bahkan ada orang bertanya, beliau masih tahu, tapi wahyu sedang turun, beliau tidak bisa jawab. Tidak benar kata orientalis barat dulu, namanya Gib. Ada lagi macam-macam namanya. Apa kata mereka? Muhammad itu tidak dapat wahyu, dia cuma orang kena sakit ayan. Kata siapa? Orientalis mustasyriqin. Kata mereka yang datang ke Nabi Muhammad itu penyakit. Dibantah oleh ulama kita. Jika itu ayan, orang ayan kalau kambuh, tahukah dia perkataan orang di sampingnya? Tidak tahu. Sayyidina Muhammad SAW hanya berkeringat, tidak ada buih yang keluar. Dan itulah keringat paling harum yang keluar ketika wahyu sedang turun. Keringat beliau sangatlah harum semerbak. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ibnu Umar, tidaklah Nabi yamurru bimakanin, melewati suatu tempat, kecuali kami tahu itu raihatahu, itu harum semerbak wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya kalau mahalul qiyam kita sebarkan wewangian-wewangian supaya teringat raihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mau tanya, lebih harum baginda atau kasturi? Ayyuhuma atyab, al-misku atau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih harum wangi? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kasturi? Makanya guru kami mengatakan, la adri hal tibu halil misku yutibun nabi awin nabi yutibul misk. Saya tidak mengerti. Ini guru saya pura-pura nggak ngerti. Aku tidak mengerti apakah kasturi yang mengharumkan tubuh baginda atau bagindalah yang mengangkat keharuman kasturi. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna miskul khitam. Miskul khitam sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gunung bukit hancur, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hancur. Dalam kitab Iqdil Farid yang diriwayatkan dari kalam-kalam Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, pendiri Thariqat Idrisiyah Muhammadiyah, ketika Allah bertajalli kepada jabal, kepada gunung, tajallinya binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Musa pingsan itu bukan melihat Allah, baru melihat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasannya nur beliau dipendam di dalam dadanya, bukan dikeluarkan kepada wajahnya. Jika dikeluarkan, maka ibu-ibu kalau lihat orang yang nurnya memancar di wajah, nanti akan melukai tangannya seperti zaman Sayyidina Yusuf.
Maka Sayyidina Muhammad SAW yang wajahnya lebih indah dari semua wajah yang indah dan tampan. Yang keindahan Yusuf, Nabiullah Yusuf, apalagi Kiai Yusuf yang ada di TikTok. Saya hanya mengurangi Kiai Sadat. Wajahnya jika dikeluarkan keindahannya itu, Sayyidina Yusuf hanya separuh indah wajah Nabi Muhammad SAW. Tampannya Sayyidina Yusuf hanya setengah. Nabi Yuna Muhammad SAW full, kul, semuanya kamil. Seandainya itu dizahirkan, bagaimana kira-kira? Seorang kekasih Allah, hamba Allah, hanya melihat nur Nabi, dia lupa diri, sekitarnya tidak lihat lagi. Sibuk dengan Nabi. Kok bisa begitu? Pernahkah tuan-tuan ini, bapak ibu ini bertemu orang yang dicinta, maka kita nggak lihat lagi orang kiri kanannya? Betul nggak? Kita kalau sudah fokus kepada orang yang kita suka di depan, kita nggak lihat lagi yang di depannya, kiri kanan belakangnya. Rasulullah SAW lebih dahsyat daripada itu. Maka jika Sayyidina Adam pingsan, fana, karam dalam nur, melihat Sayyidina Muhammad SAW, kira-kira kalau kita bertemu beliau bagaimana? Saya yakin nggak ada yang kuat. Dulu Sayyidina Muhammad SAW marra bil Batha, melewati satu tempat antara Mekah dan Madinah namanya Batha. Kata sahabat-sahabat Nabi, lalu kami memegang tangannya. Tangan Nabi begitu saja, melewati semua. Ada yang dapat tangannya, jarinya, tapi mereka tidak kasar-kasar. Ada yang kena mukanya, ada yang kena tangannya. Betul. Apa kata mereka? Kami merasakan lembutnya sentuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang makan Allah, itulah sedikit tentang Sayyidina Muhammad SAW yang sangat lembut tapi lebih kuat daripada gunung, yang sangat tegas tapi tidak suka ngegas, yang sangat lembut tapi ketika ketemu musuh, musuhnya kalang kabut. Semoga Allah menanamkan cinta yang mendalam di kolbu ini, yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah keluar dari kolbu ini. Cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ila ruhin Nabi SAW, ila jasadin Nabi SAW, wa ila haqiqatin Nabi SAW, wa ila sirrin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami dan keburukan musuh Engkau, musuh kami, syaitanir rajim. Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa lakal thana, anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, yang mampu memujimu hanyalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang Ahmad, sang terpuji, sang Muhammad yang paling dipuji, yang paling mengerti cara memuji Engkau. Kami menumpang dalam pujian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, ikut sertakan kami dalam nur Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, salam dari kolbu kami yang masih keras kepada kolbu beliau yang sangatlah lembut. Izinkan ya Allah, berkat salawat pagi, salawat sore kepada kolbu Nabi Muhammad SAW, kelembutan kolbunya mengalir kepada kami yang masih keras. Izinkan ya Allah, kolbu kami yang gelap ini mendapatkan limpahan cahaya dari kolbu Nabi Muhammad SAW yang penuh cahaya. Izinkan ya Allah, kolbu kami yang penuh kebencian ini menjadi bersih, penuh dengan cinta, karena mendapat warisan
kasih sayang qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastamiddu min qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari Engkau ya Allah. Limpahkanlah apapun yang terbaik bagi kami dari ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, ya Sayyidana ya Rasulullah, iqbal minna tahiyyatana wa salamana. Wahai baginda Rasulullah, ikuti. Wahai Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wahai kekasih Allah, terimalah salam kami, terimalah salawat kami, terimalah salawat kami yang kurang ikhlas ini, terimalah salam kami yang masih belum tulus ini, terimalah dari kami hadiah cinta dari kami ya Rasulullah. Adrikna bihubbika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Di saat semua orang lupa kepada Engkau, maka tolong ya Allah, izinkan Sayyidina Muhammad SAW mengingatkan kami dengan kasih sayangnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inna sina fadzakirna bilutfika wa rahmaniyatik. Ya Allah, jika kami lalai, jika kami ingkar, jika kami berhati keras, jika kami banyak dosa, maka tegurlah kami dengan kelembutan qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tuzakkirna ya Allah bi'izzatika wa jalalik. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Jangan tegur kami dengan kemarahan-Mu ya Allah. Jangan tegur kami dengan keperkasaan-Mu ya Allah. Zakirna birahmaniyatik. Mohon ya Allah, jika Engkau menegur kami, tegur kami dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya salam, ya salam, inna nas'aluka salamata sadr wa na'udzubika min su'i sadr. Ya Allah, kalbu baginda telah dibersihkan oleh Sayyidina Jibril. Lalu siapakah yang membersihkan kalbu kami ya Allah? Kami hanya memohon ya Allah, salawat-salawat ini, cinta ini, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahhir qulubana bihaqqi hubbika ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan cinta Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersihkan kalbu kami dari iri, dari dengki, dari marah dan penuh emosi, dari riya, dari keras hati, dari lalai mengan Engkau ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah ya Allah, ya Allah, sama-sama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya.